Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan ini saya persiapkan di tengah-tengah peristiwa duka, tindakan intoleran, bahkan kekerasan karena disertai dengan perusakan rumah, kemudian penurunan salib, bahkan ada dalam video yang beredar teriakan-teriakan bakar-bakar. Secara verbal maupun secara aktual, tindakan intoleransi seperti ini tidak bisa dibenarkan. Secara pribadi, saya turut prihatin atas terjadinya tindakan yang brutal, kasar, dan tidak bisa dibenarkan dalam cara pandang manusiawi manapun, apalagi dalam perspektif agama-agama. Oleh karena itu, entah itu yang dirusak rumah singgah, villa, ada yang menyebut gereja, tentu ini harus diverifikasi dengan lebih cermat. Tetapi tindakan kekerasan, perusakan, pengusiran terhadap mereka yang dalam berita dikatakan sedang mengikuti retret. Kalau mengikuti retret berarti ya bukan di tempat ibadah, tetapi di rumah singgah. Dan dalam retret ada yang namanya puji-pujian, nyanyi, doa. Nah, kalau berdoa, memuji Tuhan, dihambat di negeri ini suatu keprihatinan yang mendasar, tidak bisa dibenarkan. Maka diplomasi yang damai itu harus dilakukan, tetapi terutama ketegasan aparat baik TNI maupun Polri sebagai representasi aparatus negara hadir, tidak boleh membiarkan perusahaan-perusahaan terjadi seperti ini. Stop perusahaan, jangan terulang lagi. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan tantangan yang tidak mudah bagi siapa saja yang mau mengikuti Dia. Dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Satu pernyataan sabda yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menggambarkan kehidupannya yang terbakar habis, total, melayani Bapa, mewartakan sukacita Injil kepada semua orang, tanpa menghitung dirinya sendiri. Istirahat pun tidak sempat, bahkan di tempat lain dikatakan, makan pun juga tidak sempat. Seluruh waktu dihabiskan untuk pelayanan. Apakah berarti bahwa Yesus sedang mengalami yang namanya workaholic? Tidak. Yesus tidak dalam rangka gila kerja, lalu tak ada waktu untuk istirahat, tak ada waktu untuk makan. Yesus memang dalam arti tertentu gila dalam menyelamatkan semua orang. Selagi kesempatan dianugerahkan kepada kita, kita juga diajak untuk mengalami semangat yang sama. Bukan gila kerja, tetapi gila dalam mengabdi dan melayani Tuhan, sehingga kita tidak lagi memperhitungkan diri kita sendiri, tetapi hanya kehendak Bapa yang menjadi fokus untuk kehidupan kita. Sabda itu disampaikan kepada salah seorang ahli Taurat. Nah, kali ini tumben-tumbennya ada ahli Taurat yang berhati baik, lalu dengan rendah hati mengungkapkan niatnya untuk mengikuti Yesus. Tetapi kemudian Yesus menantang dengan jawaban yang di luar dugaan. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya.
Dan ketika seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, entah siapa tidak disebut namanya, bisa jadi itu gambaran kita secara simbolik yang masih terikat dengan ikatan-ikatan manusiawi dan duniawi, dengan gambaran, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dan apa jawaban Yesus? Sungguh mengejutkan. Yesus menjawab, ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ketika kita memang bertekad mengikuti Yesus, lalu tak ada satupun yang bisa merintangi dan menghalangi kita. Yang terbaik diminta dari kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu dalam arti ini Tuhan kita Yesus Kristus tidak sedang mengajak kita kemudian untuk tidak memiliki kepedulian, compassion, bela rasa, bahkan duka cita ketika kita sedang mengalami hal-hal yang menyedihkan. Namun Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita lebih dari sekadar ikatan-ikatan duniawi, lebih dari sekadar emosi-emosi manusiawi. Ketika kita mau mengikuti Yesus, lalu kita dipanggil untuk berserah total. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan teman-teman, sahabat-sahabat, khususnya dari agama Islam, karena bertempat di kantor Majelis Ulama Indonesia. Di sana sedang dilakukan FGD, Focus Group Discussion. Tentang apa? Tentang situasi Palestina yang sampai hari ini tetap memprihatinkan, menyedihkan. Lalu digagas tentang bagaimana membangun satu diplomasi yang total dan intensif dalam rangka memberikan perhatian dan kepedulian kepada para korban perang. Tentu tidak hanya untuk Palestina, tetapi untuk semua perang terjadi dimanapun juga. Diplomasi total dan intensif itu sangat perlu dan penting. Dalam arti ini kita bisa menempatkan sabda Yesus yang kita dengar hari ini. Mengikuti Yesus membutuhkan satu diplomasi yang total dan intensif, tak terbagi, fokus mengikuti kehendak Bapa, dan kemudian mewartakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Tentu saja bersama Kristus kita diundang untuk hadir, berbuat baik, tanpa kenal lelah, total, intensif. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.